Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi lihat di sini. Dia bukan cuma melepaskan, tapi dia berkata, aku gak akan membunuh kamu, aku gak mau berbuat dosa terhadap kamu. Dia udah sempat potong jubahnya, ambil, tapi dia buktiin, ini loh, aku tidak akan berbuat dosa terhadap kamu. Sebenarnya ini nunjukin keputusannya Daud. Dia memutuskan, I will not kill Saul. Itu bukan keputusan yang mudah, kenapa? Saya mau bawa saudara melihat proses pembuatan keputusannya Daud. Multimedia tampilin. Keputusan Daud ada dua di situ. Ada dua senario yang dia bisa pilih. Keputusan pertama adalah dia akan membunuh Saul. Kira-kira nih, kalau Daud memutuskan aku mau bunuh Saul, apa yang terjadi? Tampilin multimedia. Semuanya tampilin gak apa-apa. Satu, waktu dia bunuh Saul, dia gak dikejar lagi. Setuju sama saya ya? Udah selesai gak ada yang ngejar. Yang kedua, dia bisa pulang. Udah lama gak ketemu istri anak, udah lama gak ketemu orang tua, bisa pulang. Dan yang ketiga, otomatis waktu dia bunuh Saul, dia jadi raja. Itu senario satu, dia bunuh. Keputusan dua adalah gak dibunuh, dilepasin. Konsekuensinya apa? Yang pertama, Saul akan tetap ngejar, dia gak bisa pulang, dan dia kehilangan tatah. Dia gak jadi raja lagi. Dua keputusan ini. Saya simpulkan lebih simpel lagi. Keputusan satu dengan dia membunuh Saul itu memuaskan nafsunya. Tapi salah. Muasin nafsu gak balas dendam itu? Kira-kira kalau saudara ketemu sama orang yang saudara udah benci, terus saudara lihat dia kena musibah, kira-kira dalam hati saudara ngomong apa? Gak apa-apa, kita jujur aja, jangan pura-pura gak lihat saya saudara. Dalam hati kita mungkin bahasa Jermannya keluar, kapok mau kapan? Kapok. Apalagi kalau kita yang dapat kesempatan untuk balas dendam sama orang, aduh. Ya memang deserve it, karena memang dia. Tetapi yang kedua, keputusannya untuk dia melepaskan adalah menyakitkan tapi benar. Jadi satu, dia bunuh, memuaskan hawa nafsu, lega, tapi salah. Dua, menyakitkan, menjengkelkan, tapi benar. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara disuruh buat keputusan, milih keputusan satu atau dua? Sekali lagi jangan pura-pura gak lihat saya, gak apa-apa. Saya bisa lihat saudara kok, saya tahu kalau saudara pura-pura main HP, ayo. Saudara milih satu atau dua? Ayo jujur lah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau jujur dengan daging milih satu. Iyalah. Wah. He deserve it. Memang dia layak untuk dibunuh. Memang dia layak untuk mati. Tetapi orang yang berkualitas akan selalu memilih keputusan kedua. Meskipun keputusan itu kadang-kadang menyakitkan, tapi benar. Karena itulah kualitas orang pilihan Tuhan yang kita harus punya yang kedua. Yang pertama tadi belajar untuk apa? Melepaskan. Yang kedua, orang pilihan Tuhan selalu belajar memilih yang benar. Ulangin sama-sama, selalu memilih yang apa? Kasih tahu kanan kiri, selalu memilih yang apa? Yang benar. Apapun keputusan yang harus kita buat dalam bisnis, dalam usaha dan rumah tangga. Selalu keputusan itu harus yang benar. Meskipun nyakitin, meskipun kelihatannya merugikan kita, tapi selalu pilihlah yang benar. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan pilih yang benar. Kita ini sebenarnya udah tahu. Karena setiap manusia dikasih hati nurani. Apalagi kita orang Kristen dikasih Roh Kudus. Udah dikasih tahu, Daud aja udah dikasih tahu. Coba buka 1 Samuel 24 ayat 5. Roh Kudus sudah ngingetin, kemudian berdebar-debarlah hatinya Daud. 1 Samuel 24 ayat 5. Hatinya tuh deg-degan. Karena ia telah memotong punca Saul. Begitu dia mau potong, langsung deg-degan. Roh Kudus ngingetin, itu salah loh. Itu salah, kamu gak boleh nyentuh orang yang diurapi sama Tuhan. Kadang-kadang kita udah dikasih tahu ya sama Roh Kudus. Tapi kita aja yang pura-pura gak dengar. Akhirnya kita bukan cuma pura-pura gak dengar, kita tuh membenarkan. Itu yang bahaya. Akhirnya pembenaran itu akhirnya membuat kita itu membuat keputusan yang salah.
Ya nggak benar. Tapi kelihatannya benar. Akhirnya muncul istilah dosa putih. Benar gak? Oh Pak, ini dosa putih, ini dosa hitam. Terus yang merah sama hijau yang mana? Kan kita nggak tahu. Oh Pak, saya lebih baik nggak usah jujur sama istri saya. Karena kalau saya jujur sama istri saya nanti malah ribut. Jadi supaya saya nggak ribut, saya bohong aja sama istri saya. Supaya ada kedamaian. Nah, itu kan kau membenarkan diri. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kadang-kadang memang kalau kita ngelakuin yang benar nih. Itu nyakitin. Saya catat, kadang-kadang saat kita mau melakukan yang benar, yang jujur. Seringkali kelihatannya ngerugiin kita. Dan yang ketiga, seringkali dianggap bodoh di mata manusia. Ya gak sih? Kadang-kadang kalau kita terlalu jujur, kita ngelakuin yang benar, kita dibodohin sama orang. Sama seperti Daud. Daud udah tahu gak boleh bunuh. Tapi waktu dia gak bunuh Saul, semua teman-temannya pasti bilang, "Duh emaneo, kok gak dibunuh? Seharusnya kamu bunuh." Bahkan teman-temannya itu pakai istilah rohani banget loh. Dia bilang gini sama Daud, "Daud, lihat, hari ini Tuhan menyerahkan Saul ke tanganmu untuk bunuh dia." Loh, itu kan gak masuk akal. Loh, masa Tuhan menyerahkan seseorang yang diurapi untuk dibunuh sama Daud? Gak mungkin. Saya katakan gini sama saudara, saya catat. Ingat, tidak semua kesempatan itu dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Tidak semua kesempatan itu apa? Gak semuanya kesempatan yang saudara dapat itu dari Tuhan. Apalagi kesempatan untuk menjatuhkan orang. Kesempatan untuk merugikan orang. Tidak semuanya dari Tuhan. Gak semua kesempatan itu yang kelihatannya bagi kita bagus itu dari Tuhan. Saya catat, karena juga bisa dari iblis dan diizinkan untuk nguji kita. Tuhan cuma mau lihat nih kualitas. Ini mau benar atau enggak? Saya pernah ditanya sama seorang jemaat. Saya di rumah ini, listriknya kan besar Pak. Nah, saya dikasih opsi nih. Saya bisa bayar seharusnya, atau saya bisa nembak, bayarnya fix, mau pakainya bebas. Apa yang harus saya buat? Saya bilang sama jemaat ini. Memang kalau kamu bebaskan, bayarnya murah, pakai bebas. Itu menyenangkan buat kamu. Tapi benar enggak? Iya enggak benar, itu bohong. Tetap pilihlah yang benar. Enggak ada yang amin. Ya udah enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ngerasa kayak enggak apa-apa lah. Itu kan cuma hal kecil. No. Itu diuji sama Tuhan dari hal kecil. Ini orang mau lakuin yang benar enggak? Ini orang mau jujur enggak? Karena Tuhan mencari orang-orang yang tepat, yang berkualitas. Bukan orang yang wah kelihatannya hebat, enggak. Karena itu Tuhan gak pilih Eliab. Karena itu Tuhan gak pilih yang lain. Tuhan pilihnya Daud. Karena dia bisa membuat keputusan yang benar. Hari ini doa saya, apapun keputusan saudara dalam bisnis, dalam usaha, rumah tangga, pelayanan, apapun itu. Pastikan setiap keputusan kita selalu pilih yang benar meskipun itu menyakitkan. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan kalau saudara mau melakukan itu. Saya pun juga diuji dalam itu. Beberapa saat yang lalu kita beli alat audio untuk gereja kita. Kita pesan dari Singapura. Jadi saudara harus tahu saya ini orangnya suka banget sama sound. Karena itu saya selalu menyajikan yang terbaik supaya di rumah juga audionya bisa bagus. Kita baru beli alat, nah dikirim dari Singapura. Karena alatnya hanya di Singapura. Dikirim, waktu dikirim ada satu alat yang dikirim terakhir. Karena pesannya lama. Nah, waktu barangnya itu dikirim ke Surabaya, udah sampai di Surabaya, kita buka gak taunya barangnya itu salah. Nah, tapi salahnya itu sebenarnya nguntungin kita. Kenapa? Karena yang dikirim itu lebih mahal daripada yang kita beli. Nah, yang kita beli itu harganya 12 juta. Dikirimlah barang harganya 50 juta. Mata saudara langsung mendelik, lu enak Nah, pertanyaan saya buat saudara. Kalau saudara jadi saya, saudara ngomong atau enggak? Yang bener gocap loh. Ngocap tiao loh. Dan saya tunggu. Mungkin dia salah kirim, nanti dia tagih. Saya nunggu berhari-hari. Dia kebenaran salah kirim, salah pesan. Saya pesannya 12, saya udah bayar 12 juta. Dikirimnya 50, gak ditagih. Waduh, dalam pikiran saya.
Mestinya nih, kalau mau di pembenaran nih, ini berkat Tuhan. Ayo kadang-kadang kan gitu toh. Kita nemu uang di jalan, berkat Tuhan, penyediaan Tuhan. Padahal orang nangis. Bisa aja saya ngomong gini, kan yang punya perusahaan udah kaya. Kita kan gereja membutuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saya lakukan? 50 juta. Bedanya 40 juta loh Bapak Ibu. 40 juta loh. Gak ditagih. Saya anggap aja misalnya saya diem. Kita bisa pakai gak ditagih. Ayo, apa yang saya lakukan? Saya bilang sama Koglen, saya bilang sama tim. Udah, kasih tahu mereka salah kirim. Itu yang benar. Di WA, salah kirim. Orang Singapura dia bilang, oh ya, sorry we make a mistake. We're so sorry. Terus dia berkata, okay, because we make a mistake. Kira-kira dia ngomong apa? Because we make the mistake, karena kita yang salah. Apa yang dia kasih ke kita? Pasti orang Surabaya ngomong gratis Pak Pendeta, puji Tuhan. Itu otaknya Surabaya Bapak Ibu Saudara. Ini orang Singapura, Sincapo. Because we make a mistake, can you please pay the rest of the money? Boleh gak dilunasi aja 40 juta? Saya dalam hati, aduh. Tapi saya tanya, perlu gak barangnya? Memang kita perlu, bisa lebih enak. Nanti khotbahnya bisa lebih enak. Apa kita bayar ya? Tapi coba kita bilang sama dia. Kita minta tolong. Kan kita memang gak berbudget untuk itu. Boleh gak ditolong? Akhirnya kita reach out, kita diskusi. Dan akhirnya hasilnya puji Tuhan. Kita dikasih diskon 50%. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Dan karena diskon ini, alat ini 50 juta, kita coba bayar 25 juta. Paling murah di seluruh dunia. Dalam sejarah penjualan alat ini tidak pernah ada satupun manusia yang mendapat harga 25 juta. Ya. Jadi gini. Orang kalau lihat anak kecil aja ngerti amin, ya kan? Amin, amin. Gini. Orang kalau jujur, orang kalau ngelakuinnya benar. Kita mungkin kelihatannya rugi di awal. Tapi lihatlah, nanti ada cara Tuhan untuk menyediakan dan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga, pemain musik silakan naik. 1 Samuel 24 ayat 21 sampai 22. Ya, jadi yang pertama kita udah belajar untuk apa? Yang kedua, belajar untuk selalu membuat keputusan yang benar. Jadi lakuin aja yang benar, lurus aja. Nanti kita dibuat beruntung sama Tuhan.